Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pemahaman tentang mematikan diri, syariatnya ialah membuang dosa dan kehendak dari hawa nafsunya. Tarekatnya ialah menghapuskan kelakuan yang keji dan memakai akhlak yang terpuji, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikatnya ialah menghapuskan keakuan diri sendiri, yaitu mengenal akan diri zat yang melekat pada diri Anda sendiri, sebagai daripada wujud dari diri rahasianya Allah. Kenalnya diri Anda sebagai kenalnya kepada Allah. Tiada yang wujud, hanya Allah. Hanya Allah yang boleh berkata aku, tidak ada yang lain. Inilah takrifnya fana, bukan fasad. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah. Fikir ada 3 jenis. Pertama, fikir tentang hal-hal duniawi. Kedua, fikir tentang surga dan neraka. Dan ketiga, fikir tentang mengenai kejadian asal muasal diri kita yang bersumber daripada zat dan sifat-sifatnya Allah. Islam kulit mematuhi hukum-hukum syariat saja tanpa memandang kepada hakikat, zat, sifat, asma dan af'al Allah. Sibuk dengan pembersihan zahir saja. Jadi bila pada saat ini Anda yang masih sibuk dengan pembersihan pada diri zahir saja, coba ditingkatkan kepada kebersihan dan kejernihan batinnya juga. Hendaklah menganggap berbagai objek sebagai zat Allah, sebab awalnya benda-benda apapun itu tidak ada, dan bahan untuk menciptakan sesuatu itu langsung daripada Allah sendiri. Sifat-sifat benda sebagai sifat-sifat Allah, perbuatan benda sebagai af'al Allah, yang lainnya hilang dari pandangan. Inilah yang dinamakan wahdat. Firman Allah, tiap-tiap sesuatu adalah kosong saja kecuali zatnya. Saudaraku sang sejati, setiap ingin adalah nafsu. Semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu pun binasa jika tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya itu pun binasa jika tidak disertai dengan keikhlasan. Dan orang yang ikhlas itu pun binasa jika masih merasa keakuan dirinya masih ada maksiat pada batinnya. Setiap keinginan adalah nafsu. Kata nafsu dalam bahasa Indonesia diserap daripada kata bahasa Arab an-nafs, yang bermakna diri atau jiwa. Dalam perkembangan pragmatiknya, kata nafsu terkait erat dengan konsep ego atau keakuan. Yang dikatakan nafsu itu adalah keinginan. Misalnya, menginginkan surga itu pun nafsu. Dalam hal ibadah apapun, bila masih merasa bahwa diri kita yang mampu melakukannya, ini sudah termasuk daripada najis batin, yang disebut nafsu ananiyah atau nafsu keakuan. Dalam ibadah sholat saja ada rukun dan hukum-hukum sholat. Rukun sholat ada 13 perkara, dan hukum sholat ada 3 perkara. Pertama fi'li, gerakan. Kedua qauli, bacaan. Dan ketiga qalbi, pandangan hati. Hal tersebut berlaku juga rasa pada fi'li, rasa qauli, dan rasa pada qalbi. Bagi orang yang sudah khawas, pandangan batinnya ia sudah sangat tajam. Misalnya ada orang yang membacakan ayat-ayat terlalu di alun-alun, dimerdu-merdukan. Hal ini sudah dapat dirasa dengan rasa qalbi bahwa orang ini riya. Melihat gerak-gerik fi'linya juga sudah dapat dirasakan dengan rasa qalbinya bahwa orang tersebut ada ujubnya.
Itulah sebabnya ada anjuran daripada Nabi Muhammad SAW agar imam sholat berjamaah agar tidak membawakan surat yang panjang-panjang. Adakah sama orang yang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti penciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Sebagaimana melakukan penyembahan itu wajib dengan disertai pengenalan kepada Allah, demikian juga sebaliknya. Kita mengenal dengan baik orang-orang di lingkungan kita yang biasa menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Video ini tidak menetapkan bahwa setiap imam masjid itu memendam najis batin di dalam dirinya. Juga tidak menyuruh umat agar jangan sholat berjamaah di masjid. Itu sih gagal paham. Tidak semua orang tertipu dengan penampilan zahir saja. Ada dapat yang memandang dengan zahir sekaligus dengan rasa. Dari sinilah dapat diketahui adanya riya pada seseorang yang diamati. Mustahil rasa dari rahasia itu bohong. Lam ya'zuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa, ia tidak akan tahu. Akan tetapi, sedikit orang yang mau mengetahui tentang rasa ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak juga kepada rupa-rupa kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Yanzuru ala qulubikum. Allah memandang hati kamu. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.